Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan. Saya akan membaca dari Mazmur pasal pertama ya. Mazmur pasal pertama, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur. Terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini hari Minggu. Engkau ingatkan kami anak-anak-Mu jikalau hari ini adalah hari kemenangan, sehingga biarlah Tuhan Kau juga boleh membuat kami menang, karena Tuhan yang telah memberikan kemenangan di dalam hidup kami, dan kami tinggal di dalam Tuhan, di dalam kemenangan-Mu, kemenangan atas dosa, kemenangan atas nafsu, kemenangan atas dunia ini. Bapa, ampuni akan segala dosa-dosa kami Tuhan, berikan firman-Mu untuk kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Amin. Saudara, di pagi hari ini saya akan membaca Mazmur pasal pertama ya. Kalau Anda ada kitab, ya silahkan Anda menyimaknya. Karena lain kalau Anda menyimak Alkitab Anda, itu lain saudara ya. Demikian bunyinya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya. Mungkin Anda sudah sering membaca atau mendengar bagian daripada Mazmur 1 ini. Tetapi kembali di sini saudara, di ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berapa banyaknya isi Alkitab ini Anda dengarkan, Anda baca, seharusnya tidak membuat Anda bosan. Karena Alkitab ini adalah firman Tuhan yang selalu baru bagi anak-anak Tuhan. Selalu memberikan sesuatu hal yang baru bagi makanan dan minuman rohani anak-anak Tuhan. Di ayat pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Sebagai orang Kristen, saudara, apakah Anda merasa Anda berbahagia? Saat ini juga contohnya ya. Apakah Anda merasa sebagai manusia yang berbahagia, manusia yang diberkati oleh Tuhan? Kalau Anda sebagai orang Kristen hidup tidak berjalan menurut nasihat orang fasik ya, tidak hidup menurut nasihat orang berdosa, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh ya. Pencemooh itu bukan hanya dari mulutnya saja, tetapi dari kehidupannya, dari tingkah lakunya yang mencemooh Tuhan. Seharusnya Anda adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Anda adalah orang-orang yang berbahagia. Ya. Sebagai orang Kristen tidak bisa berbahagia karena seringkali mengukur dirinya dengan ukuran jasmani.
dengan ukuran duniawi. Dia lupa tidak mengukur dirinya dengan ukuran rohani, ukuran yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Kita hidup di zaman yang tambah mendunia, dan kalau tidak sadar sebagai orang Kristen, meskipun Anda ke gereja, Anda membaca Alkitab, Anda mendengarkan khotbah, tetapi Anda tidak menghidupi kehidupan Anda di dalam iman. Ya, Anda menjalankan kehidupan Anda sama seperti orang yang duniawi. Sedangkan Alkitab berkata, tanpa iman kita tidak akan menyenangkan Tuhan. Setiap perbuatan kita sebagai orang percaya, kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, perbuatan kita harus dilandaskan kepada iman. Dan jangan jadi orang Kristen yang melakukan perbuatan tanpa iman, karena perbuatan tersebut perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan, saudara, mencari nasihat dari orang fasik, orang berdosa. Bumi ini diisi oleh nasihat-nasihat yang berasal dari orang fasik, dari orang berdosa. Jadi kehidupan orang Kristen, orang yang percaya akan firman Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, sebenarnya semakin sulit, saudara. Ketika dunia ini semakin diisi oleh hikmatnya orang berdosa, kehidupan orang Kristen seharusnya lebih dihadapkan kepada tantangan. Dihadapkan kepada tantangan. Karena cara orang yang tidak mengenal Tuhan, cara orang yang tidak percaya kepada Tuhan, cara orang yang hanya mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak mendasarkan perilakunya kepada Tuhan, itu menghasilkan perbuatan yang sama, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan justru saat ini kesempatan bagi dunia untuk bertumbuh menentang Tuhan. Sehingga kembali, saudara, siapa yang tahu apa itu dosa? Siapa yang tahu apa itu dosa? Apakah semua mereka yang mengaku orang Kristen, orang beragama sebenarnya mengerti dosa? Hanya mereka yang menjauhi dosa itu yang sebenarnya yang mengerti dosa. Hanya mereka yang tidak mendukung dosa, tidak mempraktekkan dosa, tidak menikmati dosa. Mereka itulah orang-orang Kristen sebenarnya juga yang mengerti dosa, saudara. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita akan berbahagia jikalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, nasihat orang berdosa. Di sisi lain, berjalanlah menurut nasihat Tuhan, nasihat Yesus, nasihat penasehat yang ajaib. Kita sudah diberikan satu penasehat yang ajaib, penasehat yang melebihi segala penasehat yang ada di seluruh muka bumi ini, yaitu penasehat ajaib. Anda bisa baca dari Yesaya pasal 9 ayat 6. Apakah Anda hidup saat ini sesuai dengan nasihat dari penasehat ajaib? Apakah saya berbicara sesuai dengan nasihat daripada penasehat ajaib? Saya dan saudara, terutama orang Kristen, kita sudah diberikan penasehat ajaib tersebut, yaitu Yesus.
Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan di dalam firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita simpan, yang kita aplikasikan, yang kita praktekkan, biarlah itu menjadi satu tanda jikalau saya dan saudara hidup di dalam nasihat Tuhan. Nasihat orang yang dibenarkan, kehidupan nasihat orang benar yang hidup di dalam nasihat Tuhan, nasihat orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, ya. Kita menghidupi di dalamnya, di dalam nasihat Tuhan, saudara. Dan dari situ kita akan menyukai Taurat Tuhan. Kita akan merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, ya. Hanya untuk recheck, ya, apakah saya dan Anda menyukai Taurat Tuhan. Apakah saya dan saudara merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya. Artinya, apakah kehidupan saya sehari lepas sehari, kehidupan Anda sehari lepas sehari itu diinspirasi oleh Tuhan, diinspirasi oleh firman Tuhan yang senantiasa kita rindukan dan kita baca, saudara. Kalau Anda membuat perbandingan, ya, kalau saya membuat perbandingan dalam sehari, dalam seminggu, berapa banyak saya dan Anda meluangkan diri kita untuk membaca firman Tuhan dengan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang di luar pekerjaan pokok lah, ya. Oke. Kalau Anda bekerja, oke, itu bisa dimaklumi, tetapi ya, dengan istilahnya buka TV, buka sosial media, dan lain sebagainya dibandingkan dengan waktu Anda membaca firman Tuhan, Taurat Tuhan, bandingannya seperti apa itu, saudara? Apakah Anda mendapatkan bandingan yang baik, ya, atau tidak? Karena itu akan mempengaruhi saya dan saudara. Karena dikatakan di sini, orang yang melakukan ini semua, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara. Ya. Ada pohon yang pada akhirnya kering dan mati. Ya. Ada pohon yang kelihatan subur, ya, hijau, banyak daunnya, tetapi tidak ada buahnya. Ya. Tapi ada juga yang pohon kelihatannya sehat, tapi memang sehat benar. Dan kalau sehat benar, menghasilkan buah. Itu sebetulnya yang dirindukan oleh Tuhan. Agar anak-anak Tuhan bukan hanya sehat-sehatan, tetapi benar-benar sehat. Sehingga anak-anak Tuhan akan menghasilkan buah-buah, ya, dari hasil kehidupan rohaninya bersama Tuhan. Di bagian yang lain juga firman Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak bergaul dengan orang-orang berdosa. Mereka yang mengatakan teman tetapi perbuatannya kita tahu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, firman Tuhan, ya harus kita tinggalkan, saudara. Ya harus kita tinggalkan. Bukan justru kalau di antara sesama orang Kristen, ya, ketemu, yang terjadi justru gosip, ya, yang terjadi justru mabuk-mabukan, yang terjadi justru perbincangan yang berdosa, ya. Itu justru terbalik-balik, saudara. Dan tidak mengherankan di masa ini, karena masa ini mendekati masa akhir. Kalau Anda tidak waspada, itu bisa menjadi perbuatan kita, ya. Hati-hatilah, ya. Kalau Anda berkumpul di antara teman-teman, ya, justru isinya teman-teman Kristen, ya. Kalau perbuatannya yang terjadi, percakapannya yang terjadi, percakapan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan Anda tahu itu adalah percakapan, perbuatan, tindakan dosa, ya. Anda sebenarnya menentang Tuhan. Anda mencemooh Tuhan, ya. Anda mencemooh Tuhan. Anda menyembah Tuhan, saudara, ya.
Sehingga kembali, jadilah orang yang berbahagia. Jadilah orang yang diberkati Tuhan. Karena kita memelihara jalan Tuhan. Karena kita takut akan Tuhan. Sehingga kembali saudara, kartu kekristenan Anda, titel Anda di dalam pelayanan kekristenan, ya, baik Kristen awam, baik ketua pemuda dan sebagainya, bahkan majelis, ketua majelis, bahkan pendeta, saudara. Seharusnya Anda itu yang menjadi contoh untuk hidup di dalam Tuhan, untuk hidup ya takut akan Tuhan, untuk hidup jauh bahkan menentang dosa. Biarlah itu Anda lakukan dan orang melihat Anda sebagai orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Karena Anda dekat dengan Tuhan, Anda jauh dari dosa, dan bahkan Anda menentang dosa. Dengan kebahagiaan Anda sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang disaksikan oleh orang lain, saudara, itu akan menarik orang lain juga menjadi kesaksian yang baik. Bukan justru sebagai orang Kristen kita tidak bisa menunjukkan kebahagiaan kita kepada orang non-Kristen. Nah, itu sudah satu tanda kesalahan. Satu tanda kesalahan. Di ayat keempat, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Saudara. Orang fasik, orang berdosa, sebagian mereka merasa untouchable, tidak tersentuh. Mereka seolah-olah berkuasa dan memiliki dunia. Kalau toh sebagian daripada mereka sanggup berkuasa dan memiliki dunia, berapa lama sih mereka bisa bertahan? Mereka akan mati, mereka akan dihakimi, dan mereka akan dihukum. Siapa, saudara, orang yang berdosa yang akan tahan dalam penghakiman dan penghukuman Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi kalau Anda saat ini hidup di dalam dosa, bertobatlah saudara, karena penghakiman dan penghukuman Tuhan itu adalah penderitaan yang kekal, yang akan dialami oleh setiap manusia yang menolak dan menentang Tuhan. Mungkin saat ini Anda menjadi kelompok perkumpulan atau geng yang terkenal. Anda ditakuti oleh masyarakat, bahkan Anda ditakuti oleh aparat. Tetapi ada masanya, dan masa itu akan tiba di mana Anda akan dihakimi dan dihukum oleh Tuhan. Ketika Anda mati sebagai orang berdosa, Anda sudah terhakimi karena dosa Anda. Belum lagi nanti pada waktunya Anda dibuang ke neraka, saudara. Itu adalah penderitaan kekal yang Anda sampai saat ini masih sepelekan. Anda sepelekan. Mengapa Anda masih tetap berbuat dosa? Karena Anda menyepelekan sakitnya, ya, menderitanya berada di neraka, saudara. Takutlah akan Tuhan, bertobatlah, dan tinggallah di dalam anugerah, berkat, dan kebahagiaan Tuhan, karena itu yang Tuhan inginkan, karena itu yang Tuhan rindukan, agar setiap manusia boleh percaya kepada Allah dan diselamatkan di dalam Allah penyelamat Yesus Kristus. Beroleh kehidupan baru, beroleh kehidupan kekal, beroleh kehidupan janji sorgawi. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya. Yang benar Tuhan tahu, yang fasik Tuhan tahu. Ya. Kristen asli Tuhan tahu, Kristen palsu Tuhan tahu. Ya. Kristen asli bukan berarti sempurna, saudara. Kristen asli pun masih bergumul.
Tetapi ketika Kristen asli terpeleset, terjatuh dalam dosa, dia akan kembali kepada Bapa, ya, berseru minta tolong dan berseru untuk kembali digembalakan oleh Gembala yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah itu saudara, jadi manusia-manusia yang bersedia diselamatkan Allah di dalam Allah penyelamat Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa dunia, yang mau memberkati Anda, yang mau membuat Anda hidup berbahagia, meninggalkan dosa, hidup dengan berpakaian kebenaran, kebenaran dari Tuhan, hidup di dalam kekudusan, kekudusan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam penebusan Yesus Kristus. Selamat Anda menikmati hari ini. Tuhan memberkati.